Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau beribadah. Saya percaya Tuhan akan mengurapi setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala berkat rahmat anugerah yang sudah diberikan buat kami, buat kemurahan, kebaikan-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kalau kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Bahkan kami syukuri itu semua, itu karena kebaikan yang sudah memberikan buat kami Tuhan. Urapi kami, pimpin kami, dan jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Yang di rumah shalom. Selamat kita bertemu kembali di ibadah pada hari ini, tanggal 10 Mei 2020. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau bergoyang buat Tuhan. Mau? Kita mau bergoyang buat Tuhan, mau? Yang di rumah mau puji Tuhan. Shalalalalala, lalalala. Itu kami
perbuatannya ajaib sampai selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Berapa hari ini kita tidak pernah beribadah, tapi kita rindu seperti rusa yang merindukan air. Kita percaya kalau Bapa di surga terus pelihara saudara dan saya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah mati, Allah yang selalu ada bersama saudara dan saya. Mari kita rindukan sungai yang dari surga. Haleluya. Terima kasih. Sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hatiku rindu.
Meskipun kami memiliki banyak hal di dunia ini, kekuatan, kepandaian, harta benda, tapi kami datang pada Tuhan hari ini, Tuhan, mengakui dengan tulus dan jujur bahwa semua yang ada di dunia ini bukan apa-apa buat kami. Dunia ini kosong, Tuhan. Dunia ini sia-sia. Dunia ini tidak punya makna sama sekali. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki anugerah yang terbesar buat hidup kami. Kami memiliki keselamatan di dalam Engkau. Yesus namanya. Engkaulah segala-galanya buat kami. Karena itu tuntunlah hidup kami, Tuhan. Pimpin kami. Kami tidak berdaya kalau kami berjalan sendiri. Kami senantiasa ingin terus bersama Engkau. Sekalipun masih tetap dalam kondisi seperti ini. Tapi kami mohon Roh Kudus terus mengurapi kami. Jemaat sementara di rumah masing-masing. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkat firman-Mu mengalir buat kami. Sehingga jemaat Tuhan tetap rohaninya bertumbuh. Mereka tetap semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, urapan-Mu untuk firman-Mu ini. Supaya boleh tinggal di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Ya, saudara, shalom. Saudara, mari untuk kesekian kalinya kembali kita berbakti dalam nuansa suasana yang seperti ini. Kita tetap syukuri sampai Tuhan berkehendak. Dengan waktunya Tuhan kita kembali beribadah di gereja kita. Untuk itu saudara buka Alkitab saudara masing-masing di rumah saudara. Siapkan dengan baik hati saudara. Duduk dengan tenang di tempat saudara. Entah bisa di ruang tamu, di meja makan. Asalkan saudara konsentrasi untuk menerima berkat firman Tuhan ini. Saudara, satu kali beberapa hari yang lalu saya buka YouTube, ada video di YouTube. Saya lihat di situ, di video itu ada seseorang pengendara sepeda motor. Dia naik sepeda motor lalu menuju ke persawahan. Saya berpikir naik motor kok ke sawah begitu. Kenapa ke persawahan? Saudara, lalu di tengah-tengah persawahan, yang naik sepeda motor ini turun, berhenti. Dan kemudian dia standar sepeda motornya, lalu berteriak begini. Ini orang Sunda, dalam bahasa Sunda. Tapi saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Dia berkata begini, Corona, kalau berani, ayo keluar sini. Dia teriak berapa kali, Corona, kalau kamu berani, ayo keluar sini. Dengan bahasa Sunda yang lantang begitu. Saya lihatin terus, saya geli saudara di dalam hati saya. Nah, mengapa saya geli tertawa sendiri? Sebab saya berpikir begini, sudah tidak kelihatan, kecil lagi katanya. Saya lupa itu ukuran virus corona ini berapa. Saya tidak lihat di internet. Sudah tidak nampak, kecil banget lagi. Dan yang paling luar biasa, saudara, sangat mengganggu kehidupan manusia di muka bumi ini, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Sangat mengganggu. Itulah sebabnya si pengendara motor ini menantang. Jadi begini artinya saudaraku, kesimpulannya sudah kecil, picik lagi. Sudah kecil, picik lagi. Picik itu pandangannya sempit gitu loh, pikirannya sempit. Jadi corona ini kalau dianggap manusia gitu, kamu kok sempit banget pikirannya, pandanganmu kok sempit, wawasannya kok enggak luas.
kok nggak peduli sih sama orang lain? Ya, kok tidak memikirkan keselamatan orang lain di dunia ini? Seolah-olah begitu mengartikannya. Kalau seandainya corona ini sebagai manusia, ya dengan gemes begitu. Nah, lalu saudara, saya alihkan perhatian saudara hari ini. Ingat nggak saudara ketika Yohanes Pembaptis, Alkitab mengatakan dia berada di padang belantara. Dia ada di padang belantara, lalu tampil keluar. Ya, tampil keluar. Saudara, tanpa disuruh, tanpa diteriaki, dia tampil keluar. Saudaraku, dia keluar sendiri dari padang belantara dengan pakaian seadanya, makan pun di hutan seadanya. Apa tujuannya? Yohanes Pembaptis ini keluar. Tujuannya hanya satu, supaya manusia bertobat, berbalik kepada jalan yang benar. Ya, tidak peduli dari setiap lapisan masyarakat. Ya, entah golongan yang paling rendah sampai yang tertinggi, yang kaya, yang pinter semua. Dia berteriak, bertobat kamu. Dengan lantangnya, dengan kasar seolah-olah bicaranya. Sampai dikatakan seperti ular beludak kamu. Itu sebabnya bertobatlah. Saudaraku, ya lalu dia berkata, sebab banyak orang yang mau dibaptis, juga termasuk ahli Taurat, orang Farisi, seolah-olah minta mau dibaptis. Lalu dia berkata begini, aku ini cuma membaptis dengan air. Nanti ada yang akan membaptis manusia, yaitu dengan api dan Roh Kudus. Nah, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Saudara, lalu muncullah Yesus, ya. Dan Yesus ini pengaruhnya lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sampai, saudaraku, punya pengikut juga Yesus, pengikut Yesus juga membaptis orang selain Yohanes Pembaptis. Sampai diperbincangkan, tuh lihat Yesus Sang Mesias itu juga pengikutnya membaptis orang. Lalu muncul bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dan ketika bertemu dengan Yohanes Pembaptis, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Ada satu ayat yang sangat terkenal, pendek lagi. Ayat ini berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Silakan Yesus makin besar, tapi aku ini makin kecil. Jadi dia makin ketemu Yesus, makin tahu siapa Mesias, makin kecil dia. Ya, kecil tapi rendah hati. Ya, beda dengan teriakan tadi dalam video. Dan aku ketika si orang ini teriak, corona ini kecil, tapi picik. Ya, saudara, kecil picik, tapi Yohanes Pembaptis, dia berkata, aku ini kecil, aku ini tidak ada apa-apanya, biar Yesus makin besar. Ini ciri dari seseorang yang menganggap dirinya kecil, tapi rendah hati. Nah, saudara, ya siapa kita ini? Ya, kalau saudara dan saya, kita terus belajar dari firman Tuhan, kita kenal anugerah Tuhan, makin kita mengenal anugerah Tuhan, makin kita belajar lewat ibadah tentang firman Tuhan, kita makin sadar, kita mengerti bahwa kita ini makhluk yang kecil. Saudara, kita ini kecil. Ya, saya mengatakan begini kepada saudara sebab hari-hari ini, ya, di saat dunia penuh dengan kesulitan, dengan penderitaan seperti ini. Marilah saya mengajak sidang jemaat kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena itu saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara dengan tema hidup sebagai orang yang sudah bersih. Hidup sebagai orang yang sudah bersih. Kita akan baca ayat pokok kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Saya undang saudara di rumah masing-masing, mari kita berdiri
Ya, Yohanes pasal 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi maksud ayat ini pengertiannya begini, saudara. Kalau kamu terima firman Tuhan yang aku katakan, kalau kamu terima perkataan Tuhan, nah kamu mesti bersih. Kamu mesti bersih. Saudara, Yohanes pasal 15 ini berbicara tentang hubungan, ya, tentang hubungan pokok anggur dengan carangnya. Ya, tentang pokok anggur dengan carangnya. Yesus itu sebagai pokoknya. Jemaat Tuhan kita ini sebagai carang-carangnya. Ya. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Kalau carang itu mau nempel dengan pokok atau batangnya, pokok atau batangnya anggur, kalau mau nempel, kalau mau bersatu, harus jadi bersih. Ya, kalau kamu mau nempel dengan batangnya, hei carang, kamu harus jadi bersih. Kenapa, saudara? Sebab pokok itu, ya, pokok anggur itu, yang disebut Yesus dalam perumpamaan ini, ya, saudaraku, itu bersih. Ya, jadi Yesus itu bersih. Firman Tuhan itu bersih. Jadi kalau kita mau menempel kepada pokoknya, ya kita harus jadi bersih. Ya, karena itu saudaraku, kalau Tuhan berfirman, ya, kalau Tuhan berfirman dan terus berfirman, dan kita mau menerima, ya, kita terima, kita dengar, kita terima, lalu kita siap menerimanya, saudara harus bersih. Ya, saudara harus bersih. Nah, saudaraku, pertanyaannya begini, saudara, ya, namun apa benar kita ini sudah bersih? Coba saudara, sambil dengar firman Tuhan ini di rumah masing-masing, saya bertanya pada saudara, ya, jawab hati saudara, tapi apa betul saudara selama menjadi anak Tuhan ini yang terus-menerus beribadah dengar firman Tuhan, apa benar saudara sudah bersih? Saudara, begini saudaraku, pembenaran, ya, pembenaran ketika kita jadi orang berdosa. Ketika kita orang berdosa lalu percaya kepada penebusan darah Kristus. Nah, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa darah Yesus mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Lalu kita dibenarkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa lalu kita sudah bersih? Saudara, apakah lalu kita sudah bersih? Saudara yang ikut Tuhan sekian lama, terus beribadah, sudah lahir baru, sudah dibaptis, dengar terus firman Tuhan. Saya tanya saudara, apa saudara sudah bersih? Ya, pasti semua akan berkata, saya pun menjawab, belum bersih. Kenapa kita belum bersih? Sebab tubuh kita ini tubuh dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Tidak ada orang di dunia ini, saudara, satupun yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Sekalipun dia petapa, pendeta sekaliber, apa gitu yang dikatakan, wah hebat ini pendeta ini. Hebat banget, dia luar biasa, bisa menyembuhkan orang, khotbahnya pintar. Tapi tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Saudaraku, ya, nah karena itu, saudara, ya kalau ditanya seperti itu, pasti kita belum bersih. Itulah sebabnya kita lihat saudaraku di dalam Alkitab juga, kenyataan murid-murid juga sama. Mereka ikut Tuhan. Saudara lihat di dalam Injil, satu kali ini contoh, beberapa contoh. Ya, murid-murid pernah ribut, bertentangan. Tentang apa? Siapa di antara kita yang paling besar? Itu apakah contoh murid-murid sudah bersih, sudah bagus hidup kekristenannya?
Apakah itu murid Kristus lalu bertengkar tentang siapakah mereka yang paling besar? Mereka unggul-unggulan. Ya, ada lagi ketika Yesus menuju Yerusalem setelah bangkit mau naik ke sorga. Murid-muridnya disuruh, kamu pergi dulu ke Yerusalem, survei di sana. Lalu ketika dua orang murid, kalau nggak salah Yohanes, Yakobus, pergi ke Yerusalem melewati negeri Samaria. Waktu lewat negeri Samaria, ditolak oleh penduduk Samaria, enggak boleh lewat situ. Ya, dua murid ini lalu berkata kepada Yesus, saudaraku, ya ketika mereka menolak, Tuhan, aku minta kalau boleh turunkan api dari langit. Sikat aja nih orang Samaria. Dan lihat apa contoh dua murid yang terus dididik oleh firman Tuhan ini. Apa mereka sudah bersih? Nah, itu kenyataan, saudaraku, bahwa tubuh dosa ini ya belum bisa menunjukkan kita ini sudah bersih. Tapi perhatikan Yohanes 15 ayat 3 ini. Kamu memang sudah bersih. Luar biasa. Tapi kenyataannya belum bersih, saudaraku. Ya, karena itu firman Tuhan temanya saya katakan hiduplah sebagai orang yang sudah bersih. Belum bersih. Tapi Tuhan katakan memang kamu sudah bersih. Nah, ini kita harus tunjukkan hidup kita hari-hari ini sebagai orang yang sudah bersih. Lalu kita baca, saudaraku, lebih lanjut Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ibrani pasal 11 ayat yang kedua berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya, seperti itu dikatakan oleh firman Tuhan. Iman, saya ulangi, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi kita ini punya iman, ya, tapi kita enggak melihat. Tapi buktinya ada. Nah, saudaraku, lalu yang kita imani, yang kita percayai sebagai bukti, itu siapa? Pasti Tuhan lah. Tuhan Yesus. Ya, pasti Tuhan Yesus. Bukti itu bukti kita percayai, yang aku percayai Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, ya. Tapi kita enggak pernah lihat, ya. Apa saudara pernah melihat Tuhan? Melihat Tuhan Yesus selalu ngomong pada saudara? Ya, pasti belum, ya. Belum. Tapi bukti Tuhan itu ada, ya, kita percayai. Nah, saudaraku, walaupun belum, namun kita berharap suatu saat pasti kita akan melihat. Ya, sebab kita percaya, kita belum melihat bukti ini ada. Ya, tapi kita berharap satu kali, satu saat kita akan melihat. Karena itu dua hal di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Satu saat aku mesti melihat Tuhan, ya. Karena itu saudaraku, ini hanya soal tunggu waktu saja. Satu saat kita mesti melihat Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan sejati yang yakin banget, terlebih melihat tanda-tanda zaman sekarang. Ya, pasti mengharapkan satu kali Yesus akan datang. Aku tunggu Tuhan. Aku yakin sebentar lagi engkau akan datang. Ini harapan. Ya saudara, dan nanti kalau rapture Yesus datang, nah kita lihat yang belum pernah kita lihat. Bukti, nah ada. Aku akan melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Ya, luar biasa. Karena itu saudaraku, iman itu begini, kata Ibrani 11 ayat 1, iman itu definisinya dari ayat ini tidak kelihatan, ya, tapi diharapkan. Kita enggak lihat, tapi diharapkan. Kita enggak melihat Yesus, enggak melihat Tuhan,
hari-hari ini. Tapi saudara begitu luar biasa. Ada anak Tuhan yang makin hari makin gigih, makin militan ikut Tuhan. Firman Tuhan itu betul-betul dipegang baik-baik. Ya, walaupun nggak pernah lihat Yesus, lihat Tuhan. Ya, kalau ditanya orang, kamu kok setia banget sih ikut Tuhan, kok sungguh-sungguh banget? Belum juga pernah lihat Tuhan kamu. Ya, aku belum, tapi bukti dia ada, walaupun nggak kelihatan. Ya, itu sebabnya ini menjadi dasar untuk aku tetap berharap satu kali aku akan melihat Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, analoginya begini. Ya, analoginya begini. Saudaraku, kalau ada seorang prajurit datang dipanggil oleh komandannya. Entah itu perwira menengah, kolonel atau jenderal. Lalu dipanggil menghadap. Ya, lalu komandannya memberikan tugas kepada prajurit ini. Bla begini, kamu harus begini, tugas begini. Dia nggak pikir panjang. Saudaraku, dia prajurit itu nggak mikirin misalkan, waduh, lalu ngomong, oh jenderal nggak bisa tuh, susah ya. Wah, kalau ada prajurit yang seperti itu, saudaraku, dipecat sama komandannya. Iya enggak? Begitu disuruh, kamu harus gini. Apa coba jawaban prajurit itu? Dia akan jawab, siap jenderal. Laksanakan, siap. Belum kerja. Ya tuh, belum dikerjakan. Baru mendengar, belum dikerjakan, tapi dia sudah sanggup. Ya, siap. Ya, saudaraku, kenapa dia berani berkata begitu? Saudaraku, ya sepertinya sudah, tapi belum. Sepertinya sudah dikerjakan, tapi belum. Nah, saudaraku, itulah yang dia harapkan. Pasti nanti aku akan bisa mengerjakan tugas ini. Ya, belum dikerjakan. Ya, tapi siap. Pasti aku bisa mengerjakan seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Saudaraku, ya, iman kita seperti itu, siap. Ya, aku percaya Tuhan ada. Ya, harapan kita satu kali pasti bisa melihat apa yang sekarang kita tidak lihat. Nah, itu analoginya seperti itu. Ada satu lagi, mungkin Anda pernah pegang cek dari bank, cek diuangkan dari bank ini, saudara yakin ini pasti dipercaya bisa dalam tempo 1 minggu nanti bisa diuangkan. Cek ini asli, pasti. Saudaraku, ya sudah di tangan saudara. Dan perhitungannya 1 minggu lagi uang mesti sudah ada. Ya, saudaraku. Tinggal menguangkannya, tunggu waktu 1 minggu lagi. Saudara percaya, walaupun belum ada uang, saudara pegang cek itu. Tapi saudara tetap punya harapan, 1 minggu lagi pasti punya uang. Saudara, itu sebabnya saudara bangga dengan pegang cek itu. Yaitu bukti uang saudara, walaupun bukan uang. Ya, saudaraku, itulah iman kita. Karena itu, saudaraku, seperti firman Tuhan yang baru saya sampaikan untuk hari ini, kita ini memang belum bersih, ya, saudaraku, belum bersih, tapi kita harus hidup sebagai orang yang sudah bersih. Itulah iman Anda dan saya. Saya belum bersih, sebab saya masih pakai tubuh dosa ini. Tapi darah Yesus sudah menyucikan saya. Yesus sudah mengampuni, menebus saya. Lalu saya terus ibadah, dengar terus firman Tuhan. Dan bagaimana Roh Kudus memimpin saya dengan rendah hati, saya mau. Ya, kamu bersih. Memang kamu bersih, kata Tuhan. Mungkin dan kita akan berkata begini, ya, tapi dengan tubuh dosa ini Tuhan, aku belum bersih. Tapi aku siap, aku harus hidup sebagai orang yang sudah bersih. Saudara, kalau saudara bisa melihat ditumpukan sampah, ya ada tumpukan sampah, bau lagi sampahnya. Bahkan ada yang sangat menyengat, rupanya di tumpukan sampah itu ada bangkai binatang. Saudara melihat itu, ya, saudara datang seperti ke tumpukan sampah itu kotor, bau.
Saya mau tanya saudara, berani nggak saudara menyentuhnya? Berani nggak saudara menyentuhnya? Ya kotor, bau, berani nggak? Nggak berani. Ya kita pasti tidak berani saudaraku, kita pasti risih. Ya, sebab kita merasa kita ini bersih, itu tumpukan sampah itu kotor. Ya tuh masa aduh ada bangkainya seperti itu. Tapi ada kebalikan ceritanya. Kalau lalu dikatakan begitu, waduh bau memang sampah itu. Tapi di dalamnya itu loh, ada emas berlian. Harganya sekitar 5M. Berani nggak bongkar? Hah? 5M? Wah, rebutan. Kalau saudara sendiri datang ke situ sudah dengar dari siapa suatu rahasia, ada dalamnya ada barang berharga senilai 5M. Wah, dengan gopohnya, saudara pasti punya keinginan untuk menyentuh tumpukan sampah yang kotor, bau bangkai lagi. Kenapa? Sebab di dalamnya ada nilainya. Kadang-kadang kita juga berlaku seperti itu. Ingat, Anda ini anak-anak Tuhan yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Bahkan firman Tuhan terus kalian terima untuk membersihkan hidup saudara, menyucikan saudara. Tapi seringkali kita terpikat oleh dunia ini, harta dunia ini, uang, kenikmatan dunia ini. Sesuatu yang kotor yang Tuhan katakan boleh kamu pakai uang, boleh kamu pakai harta benda dunia ini, tapi pakailah seperti tidak memakai. Kata firman Tuhan, artinya jangan sampai terikat, jangan sampai terbawa hidup rohanimu, kamu jatuh dengan keinginan dunia. Tapi seringkali kita berani menyentuh barang-barang yang seharusnya kita tidak perlu menyentuhnya. Sebab kita sudah bersih, ya belum bersih, tapi berlakulah sebagai anak Tuhan yang sudah bersih. Saudaraku, kita seringkali berani seperti itu mengambil. Ya, saya mau katakan pada saudara, hari-hari ini jaga baik-baik hidup yang kudus. Ya, jaga kesucian saudara, jangan sembarangan. Kita harus lebih tertib, kita harus lebih hati-hati. Saudaraku, akhir zaman ini akan terus memuncak. Kata surat Wahyu pasal 22 ayat 11, yang kotor dia akan makin kotor. Yang berdosa dia akan makin berdosa. Yang najis dia akan makin najis. Tapi hendaklah jemaat yang saya kasih, kalau saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan, terus menerima firman Tuhan, biarlah kekudusan ini terus memuncak. Menjadi anak Tuhan yang makin militan, mengasihi Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ya, kita ini sudah dibenarkan, namun memang masih bisa berbuat dosa. Saya lihat, saudaraku, di YouTube, saudaraku, ya, saudaraku, ada seorang aktor, mungkin ada saudara juga yang melihat, karena seringkali kita lihat di YouTube. Ya, ada seorang aktor India yang bernama Amir Khan. Amir Khan, wah ini aktor nih kaya sekali. Di satu kota di India, saya lupa perhatikan nama kotanya. Lalu dia bagi-bagikan terigu. Ya, setiap kantongnya itu 1 kilo. Dia bagikan 1 kilo, tumpuk banyak banget. Ya, lalu Amir Khan ini tulis di situ, siapa yang mau silakan ambil. 1 kilo terigu. Saudara tahu siapa yang ambil? Ya, menengah ke bawah. Jadi yang merasa nggak perlu, aduh terigu 1 kilo, dia liwat saja. Lalu diambil mereka pemulung, mungkin kalau di Indonesia tuh kang beca seperti itu ambil, ya lumayan lah 1 kilo. Tapi tahukah saudaraku, begitu dibuka, ya di dalam kantong terigu itu ada uang 15.000 rupiah. Uang India, mata uang India itu pakai rupiah. 15.000 rupiah, kalau dinilai rupiah 3 juta rupiah. Jadi begitu yang miskin-miskin ini buka, lihat, waduh, dalam 1 kantong terigu ada 3 juta rupiah. Kaget mereka, lalu viral, terdengar semua. Apa kata orang-orang yang menengah ke atas? Ada yang istrinya dimarahin, kamu sih bodoh, nggak ambil. Ya,
Kamu ndak ambil. Sayang kamu nggak ambil. Kenapa dia diambil? Ya mana tahu. Nah, saudaraku, di situ kita lihat keinginan seseorang. Ya, kalau tahu ada yang wah, ya, tapi ternyata cuma 1 kilo ndak diambil. Tapi kalau tahu ada 3 juta rupiah, wah, diambil pasti seperti itu. Ya, saya juga pernah melihat, lupa ini negerinya, salah satu negeri di Asia Tenggara, Vietnam atau Thailand itu. Ya, yang banyak gajahnya, rupanya Thailand, lupa saya. Lihat itu kalau gajah, kalau buang air besar, kotorannya itu besar-besar. Itu di desa-desa itu kotorannya itu pluk di sini, itu pluk di sana. Nah itu kalau sudah kering kotorannya, kalau sudah kering itu banyak kutu busuknya, gede-gede segini. Kalau di Indonesia disebut apa tuh kutu busuknya segede-gede yang bisa terbang gitu. Gede itu, hitam gede gitu. Saudara tahu kutu busuk itu oleh orang-orang desa di sana diambil. Dia apa? Wah, dikasih bumbu digoreng. Saya lihat makan mereka enak banget pakai nasi panas. Oh, di tempat yang kotor diambil karena ada yang berharga. Ya, ini contoh-contoh yang saya sampaikan kepada saudara, kadang-kadang kita nggak berpikir panjang, ada yang kotor kita sentuh saja. Ya, saya juga mau berkata begini kepada saudara, kadang-kadang kita ya berkata tentang perkataan kita berkata kotor, ya jahat kepada seseorang, padahal kita ini sudah bersih. Ya, memang belum bersih, tapi harus hidup sebagai anak Tuhan yang sudah bersih. Kadang-kadang mulut kita jahat. Ya, kadang-kadang ada orang tua berkata kepada anaknya, wah anak saya ini memang goblok, kurang ajar banget begitu. Coba kalau ada orang tua ngomong kurang ajar kepada anaknya. Saudara tahu kalau ngomong kurang ajar gitu, siapa yang salah? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Ya, orang tua berkata kurang ajar anak saya, kurang ajar. Siapa yang salah? Orang tuanya. Kenapa? Sebab orang tuanya kurang mengajar. Ya, jadi anaknya kurang ajar. Orang tuanya kurang mengajar. Nah, itu sebabnya orang tua kalau mengajar anak, ajar dengan kasih sayang. Bukan ajarnya dengan keras, ajar dengan kasih Kristus. Ya, kadang-kadang perkataan kita jahat sama seseorang, memfitnah, jelek-jelekin orang, kotor, hal-hal yang kotor. Hati-hati dengan perkataan, tingkah laku, ya perbuatan. Kadang-kadang anak juga berani sama orang tua, istri terhadap suami, ya dan sebagainya. Perhatikan saudaraku, perhatikan kita memang belum bersih, masih bisa berkata yang jahat, yang kotor, tingkah laku, perbuatan. Tapi berlakulah seperti anak Tuhan yang sudah bersih, ya belum bersih. Tapi harus hidup sebagai orang yang sudah bersih. Kita baca lanjut Matius 25 ayat 40. Lalu kita lihat Matius 25 ayat 40. Yesus berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ayat ini berkata begini, kalau kamu bisa melakukan kepada salah seorang yang paling hina, ya, yang paling hina, kamu sudah melakukan buat aku, ya. Kalau kamu sudah bisa melakukan kepada seseorang yang paling hina, kamu sudah melakukan buat aku. Saudara pernah menolong orang yang paling hina? Saya tanya saudara, coba jawab dalam hati. Saudara pernah menolong orang yang paling hina? Saudara mungkin ada yang berkata di rumah, aku pernah nolong tuh. Ya ada bapak-bapak, aduh kesian banget aku tolong. Oh aku juga pernah tolong orang buta menyeberang jalan.
Aku pernah nolong. Tapi saya mau katakan pada saudara, kalau saudara pernah menolong orang yang paling hina di dunia ini, mesti ada yang lebih hina lagi dari orang itu. Betul enggak? Ada. Ya, saudara katakan, saya sudah menolong orang itu, kesian banget saya tolong. Tapi mesti ada yang lebih hina lagi dari orang yang saudara tolong. Pasti ada lah. Yang ditolong ini mesti ada yang lebih hina lagi. Ya, itu sebabnya seringkali banyak anak-anak Tuhan menasihati kalau ada orang gak bisa bersyukur. Kalau ada anak Tuhan gak bisa bersyukur, bersyukurlah dengan kehidupan yang seperti ini. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Ya, kamu seperti ini, ada yang lebih susah dari kamu. Ya, kamu susah, ada yang lebih susah. Jadi kalau ada orang yang paling hina, saudara tolong, ada yang lebih hina lagi. Jadi kita nggak bisa bangga, wah ini paling hina. Nanti mesti ketemu ada orang yang paling hina lagi dari yang saudara pernah tolong. Ya, saudaraku, karena itu saudara, Rasul Paulus, dia berkata begini dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi dia sudah diselamatkan, yakin banget. Ya, ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia lihat Yesus yang tersalib. Waktu dia merencanakan ingin membunuh orang Kristen di kota Damsyik, dia sangat kejam, pembunuh orang-orang Kristen. Tapi di tengah jalan dihadang oleh Tuhan. Dia melihat Yesus yang tersalib, dia tanya, siapakah engkau? Aku yang engkau aniayakan. Di situ lalu dia tersungkur dan cerita singkatnya, Rasul Paulus dia bertobat menjadi seorang rasul yang terbesar di dalam perjanjian baru. Ayat ini berkata Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan kalimat terakhir. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Saya tanya pada saudara. Mungkin saudara berkata, Paulus paling berdosa. Ada abad 20 yang lebih kejam dari Paulus. Ada enggak? Ada. Dia bunuh orang Kristen. Paulus belum pernah makan orang. Betul enggak? Ada orang yang makan orang kok. Ya, di daerah Purbalingga ada orang yang makan orang. Enak saya sampai aduh luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ada yang lebih berdosa dari Rasul Paulus. Ada, tapi dia berani berkata, aku ini paling berdosa. Ya, kenapa saudara? Paulus begitu berani berkata bahwa dia adalah orang yang paling hebat, paling berdosa. Ya, kenapa? Sebab Paulus dia pernah berjumpa dengan Yesus. Ya, dia tahu siapa Yesus itu. Dia pernah berjumpa dengan Yesus yang pernah menolong dia, yang pernah menyelamatkan dia. Dia mengerti Yesus itu siapa. Ya, dia hebat, Yesus sudah menebus dosanya, sudah menyelamatkan dia. Ya, sudah menunjukkan bahwa mentok sudah kalau sudah melihat Yesus. Aku ini ya yang paling hebat sebab dia melihat keselamatan yang dari Yesus itu. Ya, jadi saudara, kenapa Paulus dia berkata akulah yang paling berdosa? Ya, jawabannya begini saudara, karena Rasul Paulus sudah melihat Yesus yang teraniaya. Ya, Yesus yang tersalib. Yesus yang paling hina. Itu sebabnya Matius pasal 25 tadi ayat 40 berkata kalau kamu sudah bisa melayani orang yang paling hina, itu sama juga
kamu sudah melayani aku. Jadi Paulus itu sudah melihat Yesus yang tersalib. Inilah orang yang paling hina. Tapi orang yang paling hina seperti Yesus itu akhirnya jadi pemenang. Akhirnya jadi pemenang. Itu sebabnya dia berkata, kalau Yesus menyelamatkan aku, ya orang berdosa, aku yang paling besar dosanya. Saudaraku, aku yang paling hebat dosanya. Ya sebab dia punya pengalaman yang luar biasa. Yesus yang paling hina menanggung dosa umat manusia, tapi akhirnya jadi pemenang. Ya, karena itu saudara, kalau saudara hari-hari ini menginginkan jadi pemenang, ya kalau saudara menginginkan jadi pemenang, hidup saudara harus sebagai orang yang bersih. Ya, nah untuk menjadi anak Tuhan, hidup sebagai orang yang bersih pasti penuh dengan penyangkalan diri. Sebab tubuh kita ini tubuh dosa, belum bisa bersih, tapi dituntut untuk bersih. Waduh, gak bisa terima, sebab tubuh ini tubuh dosa. Jadi artinya kita harus pikul salib. Kalau mau menjadi pemenang, kita harus pikul salib. Ya, saya ulangi saudaraku, sebab itu waktu Paulus melihat Yesus yang tersalib, dia berkata, ini aku yang paling besar dosanya. Sebab dia lihat orang yang paling hina, akhirnya menjadi pemenang. Anda dan saya juga hari-hari ini bisa kita menjadi pemenang. Kita menjadi anak Tuhan yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, kalau mau pikul salib. Pikul salib kenapa, saudaraku? Sebab memang kita belum bersih. Tantangan kita menghadapi tubuh dosa ini, saudaraku. Ya, kita harus pikul salib. Kapan kita pikul salib? Yesus berkata, tiap hari. Kalau kamu mau ikut aku dan menjadi muridku, tiap hari kamu harus pikul salib. Kenapa, saudaraku? Karena belum bersih. Ya, belum bersih tiap hari. Tapi, saudaraku, hidup kita seperti orang yang sudah bersih. Ya, karena itu Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33b. 16 ayat 33b. Yohanes 16 ayat 33b berkata begini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi seolah-olah Yesus berkata kepada murid-muridnya itu begini, aku ini paling hina. Aku sudah terima salib itu. Tapi lihat, aku jadi pemenang. Kamu juga begitu. Kalau kamu mau menjadi pemenang, kamu harus mau pikul salib. Ya, pengertiannya begini, kalau kamu mau bersih, ya kamu harus pikul salib. Lawan ini keinginan daging, keinginan dosa. Ya, lawan kemauan dosa. Ya, kamu akan menjadi pemenang seperti itu. Ya, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara hari-hari ini rendahkan hati kita. Ya, berat perjuangan kita untuk menjadi pemenang. Berat sebab kita harus terus dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita harus buktikan kita ini pemenang. Kita harus bisa menunjukkan, saudaraku, ya, bahwa kita ini hidup sebagai orang yang sudah bersih. Sekalipun belum bersih, tapi tunjukkan. Aku gak mau menyentuh yang kotor. Aku gak mau menyentuh yang berbau dosa. Memang bisa berbuat dosa. Ya, aku tubuh dosa. Aku bukan sok rohani. Tapi aku gak mau. Sebab aku mau tunjukkan aku ini sudah bersih. Aku sebagai anak Tuhan yang sudah bersih. Aku pemenang. Nah, karena itu saudara, mari saya mau mengajak saudara, beranilah untuk memikul salib, saudara, untuk memikul salib. Ya, seperti awal tadi prolog saya menyampaikan firman Tuhan, tidak apa-apa dikatakan kecil, dikatakan gak berarti. Seperti Yohanes Pembaptis, hebat, rasul besar, nabi besar Yohanes Pembaptis. Dia muncul dari padang belantara, tapi begitu bertemu Yesus, aku ini kecil, aku ini gak berdaya apa-apa. Ketika Yesus tampil besar, tunjukkan kita ini tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tunjukkan kerendahan hati kita. Kita ini kecil.
Ya, supaya kita bisa menjadi pemenang, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah bersih di hadapan Tuhan. Kita baca Matius pasal 11 ayat 25. Matius pasal 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, jadi ini doa Tuhan, saudaraku, doa Yesus kepada Bapaknya. Dia berkata, aku bersyukur Bapa, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat ini, yang dimaksud orang bijak dan orang pandai ini, ya katakanlah ini kaum intelektual, para rabi yang pinter, yang cerdas, ya kaum intelektual. Tapi begini saudaraku, Yesus sama sekali tidak mengecam kemampuan inteleknya. Tapi yang Tuhan kecam itu kesombongan intelektualnya. Itu sebabnya Tuhan perbandingkan dalam kalimat yang terakhir dalam doanya, tapi engkau Bapa mau menyatakan kepada orang kecil. Ya, kaum intelektual diterima oleh Tuhan, perlu. Di gereja perlu nggak ada orang-orang pinter? Perlu. Wah, ya perlu. Dari dulu saya selalu berdoa, Tuhan, kalau ada yang pinter di gereja ini saya lihat, waduh cukup banyak sarjana di sini. Dulu saya pernah menginginkan Tuhan, kalau coba ada seorang dokter di gereja saya. Ada sekarang dokter di gereja kita ini, saudara. Jadi perlu. Orang-orang pinter di gereja ini perlu, walaupun tidak bergelar tapi pinter-pinter gitu loh. Anak-anak muda pinter, wah saya membutuhkannya sebab saya sudah cukup lansia. Saudaraku. Tapi yang dikecam oleh Tuhan ini, saudaraku, adalah kesombongan orang pinter. Itu sebabnya Tuhan bandingkan, Tuhan nyatakan kepada anak kecil. Nah, orang kecil atau anak-anak kata terjemahan lama, ya saudaraku, ini bukan dalam pengertian bodoh. Balita itu mesti bodoh. Orang kecil, anak-anak pasti bodoh. Ya enggak? Mana bisa ada anak-anak umur 2-3 tahun pinter, enggak ada. Bodoh. Tapi pengertiannya, tunjukkan Tuhan kepada orang kecil. Pengertiannya kepada orang yang rendah hati. Sebab kesombongan itu lawan dari kerendahan hati. Ya, ada 2 ayat yang saya tidak sebutkan, tidak perlu ditulis di surat Yakobus dan surat 1 Petrus. Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati? Sebab anugerah itu sendiri rendah hati. Ya, anugerah itu sendiri rendah hati. Siapa anugerah itu? Yesus Kristus. Ya, jadi kalau mau rendah hati, nempel kepada anugerah itu. Ya, carang kalau mau berbuah, nempel kepada pokoknya. Carang kalau mau jadi bersih, nempel kepada pokoknya. Sebab pokoknya itu memang sudah bersih. Ya, saudaraku, jadi Tuhan tidak anti orang pinter. Tuhan tidak anti orang kaya. Tapi yang Tuhan anti, kesombongannya. Ya, saudaraku, orang pinter bisa sombong. Ya, saudaraku, orang kaya bisa sombong. Sebab itu banyak di Alkitab, ya Tuhan mengecam orang-orang kaya. Ya, sebab orang kaya bisa sombong. Tapi kalau sampai orang kaya dia bertobat dan bisa rendah hati, ya, kalau saya memberikan hormat 1 tangan, saya beri hormat 2 tangan. Kepada orang kaya kalau dia bisa rendah hati. Bisa 2 tangan saya kasih hormat. Ya, sebab yang Tuhan minta itu rendah hati. Jadi orang kaya dia boleh kaya. Gereja perlu orang kaya supaya memberkati gereja. Gereja perlu orang yang banyak uang supaya bisa diberkati. Tapi kalau orang kaya itu rendah hati, wah dia dipakai Tuhan. Ya, kalau orang yang pintar itu rendah hati, wah dia dipakai Tuhan. Jadi yang diperlukan kerendahan hati.
Ya begitu juga orang kecil, bukan orang bodoh. Saya tanya saudara, orang bodoh bisa sombong nggak? Hah? Bisa. Siapa bilang orang bodoh nggak bisa sombong? Saya sering menemukan, ya, saudara, orang bodoh sok pinter, yang sering kali dikatakan sok pinter lu. Sebab apa dikecam begitu? Kamu tuh goblok, bodoh. Sehingga diomelin, dikatain sok pinter. Jadi orang bodoh kadang-kadang sombong. Nah, yang Tuhan cari itu orang yang rendah hati. Jadi hari-hari ini saudaraku, bukan kepandaian yang ditolak Tuhan, melainkan kesombongan. Ya, bukan kebodohan yang diterima Tuhan, melainkan orang yang rendah hati. Ya, jadi jadilah orang yang rendah hati, saudaraku. Tuhan akan memberkati saudara kalau hari-hari ini menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu terus membuka hatinya buat Tuhan, untuk firman Tuhan. Ya, sekalipun berat perjuangan, banyak salib yang harus kita pikul, sebab tubuh dosa ini hebat. Peperangan pergumulan dengan tubuh dosa ini, ya saudaraku, belum bersih, tapi kita mau hidup sebagai orang yang sudah bersih. Kalau saudara lihat, ya, pada ayat-ayat terakhir nih di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 53. Ayat 53 sampai 58. Waktu Yesus untuk kedua kalinya kembali ke kampungnya di Nazaret, tempat Yesus dibesarkan di sana. Saya baca mulai ayat 53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Yesus pun pergi dari situ. Ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat terakhir 58, dan karena ketidakpercayaannya mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi begini ceritanya saudaraku, waktu Yesus kembali ke kampungnya, Nazaret namanya, tempat di mana Yesus dibesarkan. Lalu biasa ya di rumah ibadah itu ada seseorang yang berkhotbah. Kalau tidak ada orang dicari siapa pengkhotbah. Yesus tampil karena Yesus biasa berkhotbah. Lalu waktu Yesus tampil berkhotbah, firman Tuhan berkata, mereka semua takjub ya akan hikmat. Mereka semua takjub akan hikmat. Hikmat itu Yesus tuh bisa ngomong pinter gitu loh. Bisa berkata-kata tentang kebenaran Tuhan itu luar biasa pinter. Mereka takjub banget, heran banget ya perkataannya dan kuasa mujizatnya. Jadi kuasa mujizatnya itu apa? Perbuatannya. Jadi kesimpulannya begini, penduduk Nazaret yang semuanya adalah kebanyakan keluarga dari Yesus sendiri, mereka sangat takjub, kagum, heran dengan perkataan dan perbuatan Yesus. Tapi sayang, ayat 58 berkata, mereka tidak percaya kepada Yesus. Sayang, mereka takjub, kagum, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Saudaraku, Nazaret mengenal Yesus secara manusiawi sejak lahir. Tapi kalau mereka tidak percaya Yesus sebab mereka tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu yang mereka gak suka. Ya, itu yang mereka gak percaya. Allah kok bisa menjelma menjadi manusia. Karena itu ditulis di situ betapa banyak saudara-saudara
Yesus. Ya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya ditulis. Mereka saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara Yesus semua. Tapi mereka tidak percaya. Tidak percaya kalau Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Lalu apa reaksi Yesus? Saya sudah katakan tadi, kalau manusia belum bersih, itu sebabnya kita harus berlaku sebagai orang yang bersih. Tapi kalau Yesus tampil di Nazaret, dicela, ditolak, tidak dipercayai. Kalau Yesus bisa berkata dan bereaksi, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sebab dari sononya juga aku ini sudah bersih. Aku ini Allah yang menjelma jadi manusia. Enggak apa-apa. Yesus enggak marah, Yesus enggak bereaksi lalu pulang meninggalkan Nazaret. Enggak. Tapi dalam hatinya silakan. Tapi aku ini dari sananya, aku sudah bersih. Aku ini pokok anggur yang benar. Aku ini Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi saudaraku, Yesus tetap rendah hati sekalipun ditolak. Ya, ayat 57, coba tampilkan. Ayat 57 berkata begini, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lalu Yesus ditolak. Kalau nabi-nabi lain katanya dihormati, diterima. Tapi begitu aku pulang ke rumahku, aku ditolak. Ya, tapi saudara tahukah, kemudian namanya dikenal di dalam Alkitab. Yesus dikenal apa? Di dalam Alkitab, di dalam Injil. Yesus, orang Nazaret. Ya, Yesus orang Nazaret. Dan kita semua anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen di muka bumi ini disebut apa? Kaum Nasrani. Umat Nasrani. Betul enggak? Walaupun ditolak, dia disebut orang dari Nazaret. Dan kita pengikutnya disebut kaum Nasrani, umat Nasrani. Dariku ditolak di rumahnya. Tapi kita umat Nasrani. Saya mau beritahu kepada saudara, ya, menjelang akhir dari firman Tuhan ini. Saudara, ya, saudara masing-masing di rumah bukan? Yakin Yesus hadir di rumah saudara? Tidak kelihatan, tapi itulah iman kita. Tapi saya berharap satu kali saya akan melihat Tuhan. Ya, tapi lihat contoh ini. Saudaraku, begitu luar biasanya. Ya, saudaraku, kampung Nazaret menolak Yesus. Ya, tempat asalnya, di rumahnya sendiri ditolak. Tapi saya mau berkata kepada saudara, terimalah Yesus di rumah saudara. Ya, ketika mereka menolak Yesus, kata ayat 58, dikatakan itu sebabnya sangat sedikit mujizat Tuhan di rumah mereka. Ya, saya mau katakan kepada saudara hari-hari ini, terimalah Yesus masing-masing di rumah saudara dengan rendah hati. Kita nggak bisa ibadah, kita masih sulit untuk beribadah karena memang untuk kita mentaati peraturan pemerintah supaya segera selesai wabah virus corona ini. Tidak apa-apa, tapi undanglah Yesus di rumah saudara masing-masing. Supaya apa? Supaya banyak mujizat yang saudara terima. Masih ada yang saudara belum terima hari-hari ini mujizat. Mungkin saudara berkata, aku ini masih susah loh. Keuangan makin sulit. Ya, persoalan masih banyak. Kok di rumah terus bagaimana seperti ini? Ya, penduduk Nazaret kesulitan menerima Yesus sehingga tidak ada banyak mujizat. Tapi buat saudara hari-hari ini, terimalah Yesus di rumah saudara. Ada yang belum terjawab sementara saudara di rumah, stay at home, ya, sehingga belum ada banyak mujizat. Terima Yesus hari-hari ini di rumah. Saudaraku, tunjukkan bahwa ibadah di rumah sama saja dengan ibadah di gereja karena keadaan darurat sehingga tidak memungkinkan
kami bisa beribadah di rumah. Saudara harus mengerti rahasia ibadah ini. Jangan saudara anggap sepele, sehingga saudara ketika di rumah menganggap, ini kok seperti main-main. Saya minta saudara perhatikan ibadah di rumah ini. Perhatikan, jangan sampai ada yang melewati ibadah ini. Tunjukkan bahwa Yesus ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ayat-ayat terakhir 1 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi ibadah itu bisa mulia loh. Luar biasa, agung itu mulia. Jadi kalau saudara tahu rahasia ibadah, di dalam ibadah bisa mulia. Kenapa saudaraku? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Disebut Yesus namanya. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dipercaya di dalam dunia. Perhatikan kalimat terakhir. Diangkat dalam kemuliaan. Ya, agung ibadah itu. Dia yang menyatakan diri sebagai manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia, diangkat dalam kemuliaan. Kenapa Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, diangkat dalam kemuliaan? Ya, sebab memang dia bersih. Dia Yesus, dia Allah, dia firman yang sempurna, dia bersih. Sementara kita berbeda dengan Yesus. Kita belum bersih, tapi tunjukkanlah kemauan kita, pergumulan kita hari-hari ini ya sebagai orang yang bersih. Rindukan, saudaraku. Kenapa harus begitu? Dan harus berkata sekarang, kalau Yesus diangkat dalam kemuliaan, kami juga rindu Tuhan satu kali kami ingin diangkat dalam kemuliaan. Hari-hari ini saudara yang di rumah masing-masing dalam pergumulan, mungkin saudara berkata, kalau aku sih nggak ngalami terlalu banyak mujizat. Malah sudah berapa minggu di rumah, mata pencaharian kurang. Rasanya hidup ini sangat sulit. Mungkin ada di antara saudara yang merasa lebih sulit hidup saudara. Entah ekonomi, entah hal-hal yang lain, problem yang lain, tapi katakan pada Tuhan hari-hari ini, engkau ada Tuhan bersama di rumah aku. Aku enggak menolak, engkau tetap di rumah aku. Dan mungkin sekalipun mujizat di dunia ini tidak nampak buat saudara. Tapi kalau saudara yakin dengan rendah hati, Allah menjelma menjadi manusia. Dia sudah bersih, sebab dia memang bersih. Sehingga dia diangkat dalam kemuliaan. Begitu juga aku Tuhan. Aku rindu hari-hari ini. Ya, kalau aku terus bergumul, aku bertahan dalam salib ini. Tunjukkan firman-Mu terus buat aku. Aku belum bersih. Dan cobaan masih ada, salib masih ada. Tapi aku yakin kalau Engkau diangkat dalam kemuliaan, satu kali aku juga akan diangkat dalam kemuliaan. Saudara, mujizat terbesar bukan semata kita mencari berkat di dunia ini. Mujizat terbesar ketika nanti kita diangkat dalam kemuliaan. Ketika kita nanti melihat fakta, ternyata carang itu tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Saya akan tutup dengan sebuah kisah cerita. Saudara, ada seorang pemilik toko kelontong yang amat sederhana. Tapi dia mempunyai kebiasaan unik. Rumahnya dengan tokonya jauh, seperti pasar Wage dengan rumah penjual pasar Wage, lalu pulang ke rumah masing-masing. Nah, setiap sore si pemilik toko ini yang bernama, katakanlah namanya si Acong. Dia setiap pulang dari tokonya selalu melewati gerejanya. Kalau dia melewati gerejanya, lalu dia berhenti ya di depan pintu gerejanya dan dia berdoa. Berdoa sebentar, lalu dia jalan lagi.
12 tahun loh saudaraku, 12 tahun pulang dari toko, liwat gerejanya berhenti di depan pintu gereja, dia berdoa, amin, dia liwat lagi, 12 tahun. Satu kali saudaraku, ada seorang ibu bertanya, ya Acong, kenapa sih kamu selalu berhenti di depan pintu gereja? Ya, lalu dijawab oleh si Acong, ya Bu, saya berdoa. Ya, doanya apa Acong? Cuma singkat Bu, dia berkata, Tuhan ini oe, sebab dia orang Cina, Tuhan ini oe, amin, jalan dia. Tuhan ini oe, selalu begitu, 12 tahun. Suatu hari si Acong ini sakit keras, dia masuk ICU, lalu sambil merintih kesakitan, dokter mengatakan antara hidup dan mati 50-50. Sebab ruang ICU itu sudah sulit untuk diharapkan. Dia terus berseru dalam doa. Lalu dia bermimpi. Ketika dia berseru dalam doa, dia berkata, Tuhan ini oe. Tuhan ini oe. Terus dia berseru. Kebiasaan itu dia berkata begitu. Tuhan ini oe. Terus dia lakukan sambil merintih. Pada suatu malam dia bermimpi. Yesus datang menyentuh dia. Disentuh dia. Kaget dia. Dalam keadaan koma tapi dia sadar. Dia sentuh. Ya, dia tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Lalu dijawab oleh Yesus, Acong ini oe. Kaget dia. Acong ini oe. Hah? Kaget dia, bangkit dia, buka semua ventilasi di ICU itu. Dia lari keluar, suster-suster kelabakan, saudara. Mencari dia. Kisah cerita ini katanya kemudian dia sembuh. Tapi dia berkata, kalau toh tidak sembuh, aku tidak pernah berpisah dengan Yesus. Kalau toh aku nggak sembuh, aku akan diangkat dalam kemuliaan. Inilah gambaran hubungan carang dengan pokok anggur yang benar. Terus menerus terjalin. Anda semua kita, saya juga belum bersih. Tapi hiduplah sebagai orang yang bersih. Matius pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang bersih hatinya. Sebab satu kali dia akan melihat Tuhan. Saya undang musik well. Mari kita datang. Ya, katakan Tuhan, ini aku. Ya. Tuhan pun pasti akan menjawab sama. Sebab kalau carang itu ingin menempel kepada pokoknya, dia akan menjadi bersih. Ya, kisah si Acong ini sangat menyentuh hati kita. Dia selalu berdoa, Tuhan ini oe. Ketika dia sakit disentuh Tuhan, Acong bertanya siapa? Lalu Tuhan jawab, Acong ini oe. Maukah saudara hari-hari ini di dalam kesukaran seperti ini saudara katakan tetap aku bertahan. Yang paling pokok Tuhan bersihkan aku. Sucikan hati ini, kuduskan hati ini. Saudara kalau ada sesuatu yang kotor, ya entah perkataan saudara, perbuatan saudara, apa saja yang berbau dosa, jangan sentuh. Saudara harus berlaku sebagai orang yang bersih terhadap suami, istri, anak, tetangga, semua orang-orang beriman. Tunjukkan. Kita berdoa, Bapa, sucikan kami. Kuduskan terus hati kami di rumah kami masing-masing. Engkau tinggal di rumah kami Tuhan. Kalau sementara penduduk Nazaret, saudara-saudaramu menolak. Padahal itu rumahmu. Sebab mereka tidak mengakui Engkau Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tidak mengerti ibadah.
Sekalipun mereka dengar firman, tapi firman tidak menguduskannya. Tuhan, kami terima terus firman-Mu biar menguduskan kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu satu kali Engkau angkat kami. Kuduskan terus hati kami. Banyak perjuangan pergumulan kami, kuatkan kami. Waktu ini sudah sangat singkat Yesus. Jamah kami. Ini kami Tuhan. Kuduskan jemaat-Mu. Ya mereka belajar untuk tekun mengikut Engkau. Belajar dengan rendah hati. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh. Yang penting di hadapan Tuhan kami harus rendah hati. Menerima setiap firman yang Engkau sampaikan. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami. Sucikan dan kuduskan hati ini. Mendengar pada Tuhan. Saya nggak tahu problem jemaat. Saya juga sudah sangat rindu ingin bertatap muka dengan kalian semua. Inilah kerinduan seorang hamba Tuhan terhadap doa-doanya. Saya tidak tahu keadaan saudara sekarang, problem saudara. Tapi saudara bisa utarakan pada Tuhan. Saudara bisa berdoa akhir dari firman Tuhan ini. Katakan seperti cerita dari firman Tuhan ini. Seperti si acun. Tuhan, ini saya. Di sini saya. Saudara berkata dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menjawab sama. Ya,
Aku di sini, di rumahmu. Kita bukan umat yang menolak Tuhan seperti penduduk Nazaret. Di rumahku Tuhan, Engkau ada. Hadirlah di rumahku. Sebab Engkau Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, tujukan kerendahan hati saudara. Kalau saudara mau demikian berarti saudara mau bersih, berarti saudara mau menderita seperti Yesus. Berarti saudara mau pikul salib. Katakan, aku mau Tuhan. Dalam waktu yang tinggal sedikit ini. Sebab kerinduanku, kalau toh belum semua terjawab, doa-doa permohonanku supaya mujizat terjadi untuk hidupku di dunia. Gak apa-apa Tuhan. Di satu hal yang aku rindu, aku ingin seperti Engkau diangkat dalam kemuliaan. Kita menyanyi, kita sembah Dia. Kita menyanyi, kita sembah Dia. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hari ini. Semua menyembah di rumah masing-masing. Haleluya, sembah Tuhan. Bapa, haleluya.
Kami tidak mau seperti penduduk Nazaret, sementara takjub akan perkataan dan perbuatan Tuhan. Tapi sayang, mereka tidak mau dikuduskan hidupnya, sebab mereka tidak percaya Engkau Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah kekudusan Tuhan. Engkau ditolak, tapi setelah kami dengar firman-Mu, kami mau tunjukkan walaupun sementara stay pun kami di rumah masing-masing, kami undang Tuhan Engkau di rumah kami. Engkau hebat Tuhan, Engkau ada di rumah kami. Kuduskan kami, sucikan kami. Sementara di rumah kami tahu kalau kami mau terus dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, betapa mulia ibadah kami. Oh, betapa agung ibadah kami. Mungkin banyak doa-doa kami masih terkendala, Tuhan. Mujizat belum kami rasakan. Bahkan kadang-kadang problem makin berat buat jemaat. Tapi berikan pengharapan kepada kami semua. Tuhan, kalau Engkau yang memang sudah bersih, Allah menjelma menjadi manusia, diangkat dalam kemuliaan. Kami rindu itu Tuhan. Datanglah cepat, angkatlah kami dalam kemuliaan. Makasih, kuduskan terus hatimu, hati jemaat Tuhan, biar mereka terus menerus menerima berkat firman Tuhan, berdoa, minta urapan Roh Kudus dalam tiap-tiap doa sembahyang mereka. Berkati rumah tangga kami masing-masing, hidup kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, anak-anak kami, hidup nikah, suami istri, semuanya. Tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan ketenangan, tetap damai sejahtera dari Bapa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Sampai di sini saudara. Biasanya ada pengumuman untuk minggu ini yang berulang tahun, tapi maklum lupa, kita lupa. Kesibukan ibu gembala di rumah juga sangat sibuk, sebab tidak ada pembantu, sehingga kita lupa yang biasanya kalau ibadah minggu kita ingat, ya, sehingga lupa. Jadi maklum, mohon dimaafkan saudara yang berulang tahun minggu ini kami tidak sempat menyebutkan nama saudara masing-masing. Ibadah kita minggu depan juga masih tetap seperti ini. Kita tidak mengadakan perjamuan kudus, tapi saya yakin tidak menjadi penghambat untuk kemajuan rohani kita. Sementara kita tidak pakai perjamuan kudus, Tuhan Maha tahu. Sebab saya sangat sulit untuk mengatur, dan sebab tidak semua jemaat, sebab banyak mereka yang tidak memiliki handphone HP untuk menerima ibadah seperti ini. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi saudara tetap merasa bangga dengan ibadah seperti ini sekalipun tidak ikut ada perjamuan kudus, ya. Diberkati hidup saudara tetap bersama dengan Tuhan. Saya kira cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doakan untuk negara kita, bangsa, pemimpin negara kita, untuk menyelesaikan kasus ini supaya lebih cepat selesai, dan kita lebih cepat untuk beribadah di gereja kita. Haleluya.
bersama jemaat di rumah masing-masing untuk negara tercinta ini, Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat tinggi negara, Kepolisian Republik Indonesia, tentara Indonesia yang mengamankan, menjaga negara ini dengan baik supaya tetap terkendali dalam situasi seperti ini. Kami berseru pada Tuhan, tolonglah Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, nikmat akal budi, tanggung jawab yang besar. Sebab kami yakin pemerintah kami saat ini sangat mengasihi rakyatnya. Tuhan tolong, Engkau jaga semuanya, ya, supaya bisa menangani lebih baik lagi. Kami percaya kasus virus corona ini dalam waktu yang singkat, pemerintah bersama kuasa Tuhan bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Mujizat pasti terjadi, mujizat masih ada. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih kami doakan masyarakat Indonesia di dalam setiap daerah masing-masing, tingkat 2, tingkat 1 sampai kecamatan, kelurahan, supaya mereka bisa melakukan dengan tertib sesuai dengan anjuran-anjuran peraturan pemerintah yang ada. Tolong berikan rasa tunduk diri dan menundukkan diri kepada pemerintah Tuhan supaya taat. Ya, kalau masyarakatnya tertib taat, kasus ini juga bisa selesai dengan baik. Terima kasih, berkati semua jemaat. Tuhan berkati kami semuanya. Haleluya. Terima kasih. Buka tangan saudara jemaat yang kukasih. Akhirnya jemaatku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah sejahtera ini dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memberkati jasmani rohani saudara hari ini sampai Maranatha. Pastikan Yesus Kristus Tuhan kita akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin.